katoda, ada anoda. Di sel polta dengan sel elektrolisis ya. Ibu jelaskan bahwa nanti kita akan praktikum, ada beberapa alat dan bahan yang akan kalian gunakan ya. Jadi ini namanya statif ini. Corong. Kemudian kalau ini semua punya ini? Iya kan. Ini nikel sulfat hijau. Kemudian ini tembaga sulfat CuSO4 ya. Nah, tergantung dari LKS kalian. Kamu isi ke pipa U itu sampai hampir penuh. Oke, Laksmo. Tidak apa-apa tehnya terus cukup. Udah kita bakar tidak. Apa itu yang guna sebelum 5 menit? Kamu amati ya, kamu amati itu. Ada gelombang juga. Di mana katoda? Mana katoda? Nah, berarti yang ini katoda, mana anoda? Anoda ya. Ini anoda. Terhubung dengan kutub positif namanya Anoda. Nah, negatif Katoda. Kalau katoda dia terhubung dengan, coba lihat, bagian bawahnya baterai kan, nah, berarti si besi hubungkan kemari, ke situ ya, besinya ke situ. Dan apa anodanya? Anodanya apa? Besi dua-dua kah? Coba lihat. Dengan tembaga, ini tembaga. Anodanya tembaga. Nah, jadi satu besi satu tembaga ya. Jadi yang terhubung dengan anoda, kepalanya baterai, tembaga, bawahnya baterai, besi, gitu ya. Dari praktek kami tadi. Tujuan praktikum yaitu pertama, mampu melakukan percobaan mengenai elektrolisis dengan benar dan baik. Kedua, mengamati reaksi yang terjadi di katoda dan anoda selama proses elektrolisis berlangsung dengan benar. Ketiga, menganalisis perubahan yang terjadi selama proses elektrolisis berlangsung dengan benar. Alat dan bahan. Untuk alat dan bahan, yang pertama alat pipa U, yang kedua corong, ketiga pipet tetes, yang keempat baterai, yang kelima kabel, keenam elektroda karbon, yang ketujuh labu semprot. Untuk bahan, yang pertama air, larutan Ki, larutan amilun, larutan penoftalein, dan lakmus merah. Untuk cara kerjanya yang pertama, tuangkan larutan Ki 0,1 m ke dalam tabung U mendekati penuh. Yang kedua, pasang pipa U berisi larutan pada statif. Yang ketiga, pasangkanlah elektroda karbon ke dalam pipa U, yang kanan dan kiri. Keempat, satukan dayanya dan atur tegangannya pada posisi baterainya. Yang kelima, jalankan arus selama 5 menit. Yang keenam, amati dan catat perubahan yang terjadi pada pipa U dan kedua elektronnya. Yang ketujuh, ujilah larutan yang terjadi dengan menambahkan amilun di ruang anoda dan mencelupkan kertas lakmus merah di ruang katoda. Yang kedelapan, tambahkan. Baik, selanjutnya adalah hasil pengamatan kami atau laporan pengamatan kami yang dalam tabel. Jadi yang pertama itu ada ruang, anoda dan katoda, kemudian perubahan yang terjadi dalam larutan elektrolisisnya. Anoda, larutan di sekitar elektroda itu berwarna kuning. Ini saat perubahan yang terjadi di elektrolisis. Kemudian perubahan saat ditambahkan amilun, yang terjadi adalah berubah menjadi warna biru. Dan saat penoftalein tidak terjadi apa-apa. Kemudian pada ruang katoda, perubahan pada elektrolisis itu terdapat gelembung gas. Kemudian pada saat ditambahkan amilun tidak ada perubahan apa-apa, dan pada saat ditambahkan penoftalein
perubahan yang terjadi adalah berubah menjadi warna merah muda. Terus reaksinya akan dijelaskan oleh Audi. Selanjutnya reaksi redoks yang terjadi. Saya akan tulis di papan biar teman-teman bisa mengamati reaksi yang terjadi. Anjay. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Jadi pada ruang anoda akan terjadi reaksi 2I- akan menghasilkan I2 ditambah 2E. Dan pada ruang katoda 2H2O ditambah 2E akan menghasilkan H2 ditambah 2OH-. Zat yang dihasilkan pada anoda menghasilkan I2 dan pada katoda menghasilkan H2 dan 2OH-. Pada katoda menghasilkan gas H2 yang ditandai dengan gelembung yang sudah dijelaskan pada tabel pengamatan, dan larutannya bersifat basa karena adanya OH-. Karena setelah ditetesi oleh fenoftalein terjadi perubahan warna dari jernih menjadi merah muda. Dan pada anoda menghasilkan I2 karena setelah ditetesi amilum terjadi perubahan warna dari kuning menjadi biru tua. Perubahan ini menunjukkan bahwa satu dioksidasi oleh amilum terjadi. Menurut kami cukup sekian penjelasan dari kami.